Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang Shalom Happy Teens, bagaimana kabar kalian minggu ini? Kita makin hari kayaknya makin bosen di rumah, iya gak sih? Dan kayaknya kita jarang mendengar lagu rohani atau bahkan memuji nama Tuhan Yesus atau ibadah sendiri di rumah, di kamar sendiri. Karena itu kalau misalkan kalian ada kesempatan buat muji Tuhan atau luangkan waktu kalian lah buat Tuhan Yesus, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan serius. Karena yang memuji nama Dia bukan kita doang, soalnya banyak banget orang dari seluruh penjuru dunia yang mau memuji nama Dia tapi nggak bisa gitu. Entah mungkin karena komunitas mereka atau keluarga mereka, tapi kita ini sebenarnya sudah beruntung sekali Tuhan Yesus memberi kita berkat dan menjaga kita sampai saat ini. Karena itu mari kita sama-sama angkat pujian ini, tiba saatnya. Berdiri di hadapan tatanan domba. Kami
tangan yang mulia untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya, bagaimana? Apakah kalian sudah sungguh-sungguh memuji nama Dia? Ya, sekarang setelah kita telah memuji dan sungguh-sungguh mengangkat nama Dia, kita mau merenung apa yang telah Tuhan Yesus Kristus berbuat untuk kita. Kita begitu percaya sama Dia karena Dia telah berkorban untuk kita semua. Dan Dia juga yang menuntun kita dalam hidup ini jika kita tidak tahu arah yang mana, dan Dia selalu menyelamatkan kita dari jalan yang sesat. Mari kita angkat sama-sama Oceans.
Tuhan Yesus, terima kasih atas pemberkatan-Mu selama minggu ini. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dari Senin hingga Minggu kembali. Terima kasih Engkau telah menjaga kesehatan kami. Terima kasih Engkau telah menjaga keluarga kami. Terima kasih Engkau telah menjaga orang yang kami kenal, Tuhan. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mendengar firman-Mu dan mempelajari firman-Mu itu agar kami dapat mengerti dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami sungguh-sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Amin. Teens di GKK Gereja Kasih Kristus Taman Palem, selamat pagi semuanya. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum mulai ibadah ini, ya. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyatukan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan dapat benar-benar berasal daripada-Mu sesuai dengan isi hati Tuhan. Biarlah kiranya khotbah pada pagi hari ini bisa berguna bagi anak-anak-Mu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Kiranya Engkau berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Edi. Ya mungkin di antara adik-adik yang ada yang kenal. Ya saya juga jemaat di gereja GKK Taman Palem ini. Ya tema khotbah kita pada hari ini adalah langkah apa yang harus dimulai sejak usia dini supaya mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Ya, sebelumnya saya mau menyampaikan sedikit kesaksian hidup saya. Saya waktu SD itu kelas 1 sampai kelas 4 itu jualan es mambo dan jualan kerupuk. Ya, puji Tuhan saya bisa berlatih gitu untuk memperoleh income walaupun sedikit, tapi itu menjadi suatu bekal dalam saya untuk kelangsungan hidup saya, dalam artian menjadi bekal bagi saya melewati rintangan hidup saya, ya. Ya, waktu SD kelas 1, kelas 4 itu saya merasakan saya tidak malu-malu untuk jualan itu. Namun di saat kelas 5 dan kelas 6 itu saya udah malu, perasaan malu. Oleh karena itu Tuhan gerakkan saya untuk menyampaikan tema khotbah ini supaya saya sampaikan kepada adik-adik teens, ya. Kenapa nggak sampai dewasa baru misalnya saya sampaikan ini? Karena apa? Kenapa kalau misalnya adik-adik punya ide, punya kreativitas, punya gagasan, punya produk yang bisa dihasilkan, ya. Adik-adik bisa tawarkan pada saat ini, kenapa harus menunggu gitu loh. Nah, misalkan adik-adik udah dewasa atau udah ya umur udah berapa tahun lagi, misalnya baru memulai menawarkan gagasan atau ide atau produk, mungkin bisa jadi seperti yang saya alami, ada perasaan malu gitu. Nah, saya nggak disayangkan kalau misalnya bisa untuk menawarkan sekarang, kenapa itu di waktunya kesempatan itu tidak dipergunakan sekarang gitu kan, alangkah sayang gitu kalau misalnya ketika ide atau gagasan atau produk itu misalnya berhasil diketemukan pada saat dewasa, tapi udah nggak berani, udah malu untuk menawarkan kepada orang lain, kepada relasi, kepada teman-teman atau kepada kepada khalayak. Nah, saya sangat disayangkan itu kalau misalnya udah malu, nggak ada modal keberanian yang modal dari masa kecil nggak dilatih gitu, sangat disayangkan. Jadi kesempatan itu harus ya dimulai dari usia dini ini gitu. Nah, firman Tuhan itu di firman Tuhan yang saya sampaikan ini saya set sedemikian rupa supaya bisa diserap oleh adik-adik usia teens, ya. Kembali kepada tema khotbah kita hari ini. Langkah apa yang harus dimulai sejak dini
supaya bisa meraih kesuksesan atau keberhasilan. Langkah yang harus dimulai sejak usia dini untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan ialah berpikir seperti Allah berpikir. Ya, berpikir seperti Allah berpikir. Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang besar dalam alam semesta ini sebenarnya untuk kesuksesan kita, membuat kita naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dengan kata lain, Tuhan ingin menjadi kita berhasil dan bukan gagal. Ya, itulah yang Tuhan sampaikan melalui nabinya, yaitu Nabi Yeremia. Di dalam Yeremia 33 ayat 3, firman Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahuan kepadamu hal-hal yang tak terpahami, yaitu hal-hal yang belum engkau ketahui." Ya, Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu itu supaya kita mencapai kesuksesan. Ya, yang Tuhan inginkan kita lakukan ialah mematuhi hukum-hukum atau ketetapan-ketetapan yang Tuhan telah berikan kepada kita guna mencapai kesuksesan itu. Berikut ini akan kita kupas langkah-langkah yang akan kita lakukan guna mencapai keberhasilan itu. Berpikir seperti Allah berpikir. Jadi maksudnya apa berpikir seperti Allah berpikir? Berpikir seperti Allah berpikir itu bukan berarti pikiran kita tuh sama dengan pikiran Allah, kita menyamai Allah, bukan. Maksudnya pikiran kita dan pikiran Allah, kita harus menyinkronkan atau menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Allah. Berpikir seperti Allah berpikir ialah memiliki sesuatu dalam pikiran, baru kemudian diwujudkan menjadi kenyataan. Bumi manusia dan bumi semesta alam itu sebelum Tuhan jadikan, sebelumnya terlebih dahulu sudah ada dalam pikiran Allah. Ya, jadi nggak begitu aja jadi, enggak. Tapi sebelum itu sudah ada dalam pikiran Tuhan. Gitu. Dulu saya ini kesaksian lagi. Dulu ketika SMP saya ada guru aljabar, itu pas masuk kelas dia udah langsung lihat anak-anaknya agak ribut, yang menjadi suatu alasan bagi dia untuk lempar penghapus, lempar kapur tulis di papan tulis, dan itu mental mengenai kemana-mana itu. Nah oleh karena problem atau masalah itu, jadi atau keadaan itu saya letakkan dalam pikiran saya pecahkan bagaimana harus mengatasi ini supaya guru tersebut tidak marah-marah lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk bisa menyelesaikan apa tugas yang diberikan oleh guru tersebut, dan itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi setiap soal yang ditugaskan untuk diselesaikan itu minggu depannya itu harus maju persatu. Jadi guru tersebut nggak meriksa hasil pekerjaan PR kita, enggak, tapi PR tersebut harus diselesaikan di papan tulis. Nah, saya memutuskan untuk bisa menyelesaikan tugas itu di papan tulis. Ya, jadi semua soal-soal itu dari kelas 1 loh sampai kelas 3 saya harus putuskan, saya harus menyelesaikan itu. Harus bisa menyelesaikan itu. Nah, memang kelihatannya suatu besar gitu. Saya nggak yakin juga, tapi ya puji Tuhan saya dari minggu ke minggu saya lewati. Akhirnya bisa juga. Nah, setiap kali itu saya tidak pernah dipanggil duluan, tetapi teman-teman saya dulu yang dipanggil untuk menyelesaikan tugas itu di papan tulis. Nah, saya pas kebagiannya itu yang bagian terakhir, yang sudah teman-teman sudah nyerah, yang tidak bisa menyelesaikannya lagi. Nah, ya biasalah kalau teman ya boleh bawa buku, tapi kalau saya pribadi sendiri saya malah nggak membawa buku catatan hasil yang saya kerjakan, enggak. Jadi cuma ya di luar kepala aja tulis. Ya soal sih saya tulis, soal saya bawa buku, tapi setelah soal saya tulis di papan tulis, beberapa soal yang belum dikerjakan, buku saya taruh lagi, saya kerjakan semua tanpa buku. Dan itu saya kerjakan itu dari kelas 1 sampai kelas 3, itu semuanya bisa. Puji Tuhan, Tuhan memberi kemampuan saya untuk bisa menyelesaikan soal tersebut. Ya, puji Tuhan, Tuhan beri kemampuan itu, dan itu kesuksesan yang atau keberhasilan yang saya rasakan sangat membantu saya dalam menghadapi rintangan hidup saya. Walaupun
pikiran Allah dan manusia berbeda. Namun kesegambaran antara manusia dan Allah ialah kemampuan dalam berpikir dan bercita-cita dan berangan-angan. Selanjutnya, poin selanjutnya, berpikir seperti Allah berpikir ialah melakukan perkara-perkara yang besar dari perkara-perkara yang kecil. Musa untuk memimpin bangsa Israel itu bukan dimodali Tuhan dengan ransum yang banyak, saudara-saudaraku. Bukan, seadanya. Itu cuma dimodalin Tuhan sebatang tongkat aja. Ya, untuk memimpin bangsa Israel itu. Ya, bukan dia Tuhan kasih persenjataan misalnya atau apa, cuma senjatanya cuma tongkat aja. Ya. Ya, modalnya cuma tongkat aja untuk memimpin bangsa itu. Bayangkan untuk 40 tahun loh. Kalau disediakan ransum berapa? Kalau sediaan militer berapa untuk mengalahkan musuh-musuh yang merintangi gitu. Ya, mengalahkan prajurit Fir'aun misalnya. Itu harus berapa amunisinya untuk menyerang mereka kalau secara persenjataan modalnya. Nah, tapi Tuhan kasih cuma modal itu. Selanjutnya Daud untuk mengalahkan Goliat itu cuma modal 5 butir batu. Terus janda Sarfat hanya bermodalkan sedikit tepung dan minyak untuk melewati kekeringan dan berkelimpahan di musim kemarau panjang. Ya. Selanjutnya Tuhan Yesus hanya dari 5 roti dan 2 ikan untuk membuat mujizat besar untuk memberi makan kepada 5.000 orang, masih sisa 12 bakul. Ya. Poin selanjutnya, berpikir seperti Allah berpikir ialah memiliki semangat yang pantang menyerah. Ya. Allah diibaratkan sebagai pahlawan yang pantang menyerah, adik-adik sekalian. Demikian juga adik-adik dan anak-anaknya semua. Ya, harus memiliki semangat yang pantang menyerah guna mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Ya. Daud itu bayangin itu raja loh. Kalau dia gampang menyerah atau pasrah atau apa atau waduh. Itu bayangin yang musuhi dia tuh seorang aja. Coba bayangin adik-adik kalau misalnya adik-adik diancam 1 orang aja yang bukan raja. Apa nggak takut adik-adik? Ini Daud ini raja yang mengancam, dia punya banyak prajurit, banyak pasukan untuk menyerang Daud. Nah, bayangkan dia semangatnya pantang menyerahnya bagaimana. Terus Yusuf, bagaimana dia sampai sama saudaranya memusuhinya, sampai dijual begitu untuk mencapai seorang perdana menteri difitnah oleh istri Potifar dan dijebloskan ke penjara. Bayangkan penderitaan yang sudah dialaminya. Nah. Terus Musa dengan bangsa Israel yang begitu keras kepala, tegar tengkuk, gitu bebal, ya, terus menerus membangkang kepada Musa. Bagaimana dia semangatnya supaya pantang menyerah begitu. Nah, poin selanjutnya, 5 kesalahan berikut yang tidak boleh kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah perasaan malu, sombong, perasaan takut yang berlebihan, ambisi yang buta. Terus yang kelima adalah hati yang jahat, ya, hawa nafsu yang jahat. Ya. Terima kasih atas firman yang sudah sampaikan. Sekian, kiranya dapat berguna bagi adik-adik sekalian, ya, guna untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa bertumbuh berbuah dalam hati anak-anak-Mu di Teens Gereja Kasih Kristus Taman Palem ini. Tuhan, kiranya Tuhan bermanfaat bagi mereka semuanya, Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Happy Challenge. Terima kasih. Melakukan pokok doa 5 jari. Sudah melakukan Happy Challenge-nya dan saya akan memilih Happy Challenge pokok doa yaitu doa 5 jari. Saya sudah melakukan Happy Challenge ini. Saya akan menunjuk Brandon untuk melakukan Happy Challenge ini. Halo Kak, hari ini saya akan melakukan Happy Challenge yang diberikan, yaitu doa 5 jari. Melakukan Happy Challenge. Untuk selanjutnya saya milih Stefan. Halo Kak, saya akan melakukan tugas Happy Challenge
dari kakak Yuni yaitu melakukan happy challenge, dan saya akan memilih Johnson untuk melanjutkan happy challenge tersebut. Sekarang saya akan melakukan happy challenge dengan pokok doa 5 jari dan dengan membaca Amos pasal 7. Selanjutnya saya memilih Kojon untuk melakukan happy challenge. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkara